Buruan Jeff, suami Mbok sebentar lagi pulang, ucap Mbok Sukma sembari memberi isyarat halus kepada Jeffrey, untuk segera melancarkan semua urusan pertandingan gulat yang demikian itu. Begitulah kira-kira saat mereka hendak memulai pertandingan itu, di kediaman Mbok Sukma. Seorang wanita yang telah bersuami itu, yang juga tetangga Jeffrey. Saat mentari mulai terang, Jeffrey pun bersiap beranjak pulang, karena dia telah menunaikan misi tersembunyi tersebut. Sebab, Pak Dodi, suami Mbok Sukma sedang kembali dari tugas luar kotanya. Pak Dodi sudah sejak pagi mengabarkan, bahwa dirinya akan tiba siang, dan Mbok Sukma, demi menghindari malapetaka, ia memilih untuk menuntaskan pertandingan tersebut lebih awal. Makasih Mbok, bisik Jeffrey nyaris tak terdengar saat ia pamit. Iya Jeff, besok-besok, kita cari waktu lagi ya, sahut Mbok Sukma dengan senyum yang mengandung rindu, sambil menatap lelaki yang seharusnya tak ia miliki. Jeffrey pun keluar lewat pintu samping, melangkah melewati pagar menembus halaman belakang rumahnya. Rumah Jeffrey memang hanya beberapa langkah dari rumah Mbok Sukma. Kebetulan, hari itu, Mona, istri Jeffrey, sedang pergi mengikuti arisan. Sebenarnya, rumah tangga Jeffrey dan Mona berjalan cukup damai tanpa ada masalah. Namun, segalanya berubah semenjak mereka pindah ke rumah baru, yang kebetulan berdampingan dengan rumah Pak Dodi dan istrinya Mbok Sukma. Sekilas, rumah tangga Pak Dodi dan Mbok Sukma tampak harmonis. Mbok Sukma layaknya sosok wanita parubaya, yang memancarkan sisa-sisa kecantikan masa silamnya. Namun, di balik rupa dan senyum yang memesona, tersimpan kisah yang tak kasat mata. Sudah hampir setahun lamanya, Mbok Sukma tak lagi diizinkan bekerja. Pak Dodi memintanya fokus menjadi ibu rumah tangga, apalagi, mereka baru saja dikaruniai seorang cucu. Pensiun dini tersebut membuat Mbok Sukma merasa sepi di dalam rumah sendiri. Terlebih, bila Pak Dodi sedang bertugas sebagai sopir antar kota, nafkah lahir boleh jadi terpenuhi, namun yang batin, sungguh terabaikan. Beberapa kali Mbok Sukma mencoba menuntut haknya sebagai istri, tapi, Pak Dodi tampak cuek. Bahkan, ada kabar yang berhembus, bahwa Pak Dodi sering tak benar-benar bekerja, melainkan, ia menghabiskan waktu dengan perempuan lain di kota seberang. Anehnya, mereka semua seperti menutup mulut, tak ingin berbagi kebenaran. Dalam kebimbangan itulah Jeffrey hadir sebagai angin segar untuk Mbok Sukma. Ia ternyata mampu membuat Mbok Sukma tertawa kembali, dan merasakan kebahagiaan yang separuh hilang darinya. Awalnya, hanya sekadar berbagi cerita ringan, tapi perlahan, obrolan mereka mulai merembet ke perbincangan yang jauh. Usia boleh terpaut, tapi jiwa mereka, seolah saling memahami. Dan Jeffrey sendiri merasa jenuh dengan Mona, istrinya sendiri. Bukan karena ia tak cantik, Mona jauh lebih muda dan mempesona daripada Mbok Sukma. Tapi, bagi Jeffrey, kecantikan itu saja tak cukup. Mona seakan memberikan haknya Jeffrey hanya karena merasa rutinitas, bukan sebagai prioritas. Berbeda dengan Mbok Sukma, yang justru memberikan sesuatu yang demikian itu tanpa perlu aba-aba, yang merespon setiap langkah dengan penuh perasaan. Siang itu, panas terik tak mampu menahan langkah Jeffrey menuju rumah yang bukan miliknya. Rumah di mana ia merasa lebih dihargai. Kedekatan itu, sesungguhnya bersemi, bukan karena niat,
melainkan karena kebetulan. Pagi hari itu, saat Pak Dodi telah berangkat entah kemana menjalankan tugasnya di luar kota, dan Mbok Sukma sibuk menyapu halaman, serta menjemur pakaian di belakang rumah. Karena itulah, Jeffrey yang juga hendak menjemur cucian, bertemu pandang dengan Mbok Sukma. Sebuah senyuman ringan terlontar, dan dari situlah semuanya bermula. Jeffrey, lelaki dengan pekerjaan serabutan, yang lebih banyak, menghabiskan waktunya di rumah. Mereka pun bercengkrama di sana, obrolan singkat itu, terasa begitu nyambung. Dan hari-hari selanjutnya, mereka semakin sering berbincang bersama, ketika pasangan masing-masing telah berangkat meninggalkan rumah dalam keadaan sunyi. Bahkan, obrolan ringan mereka tak lagi terbatas pada pagi hari, sampai WhatsApp pun menjadi media untuk meneruskan percakapan itu. Awalnya, hanya seputar pekerjaan dan kegiatan harian, namun, perlahan, mulai ke obrolan yang lebih dalam. Mbok Sukma mulai membuka cerita seputar rumah tangganya, dan Jeffrey pun tak ketinggalan menumpahkan rasa sesaknya terhadap Mona. Ternyata, mereka sama-sama merasakan kesunyian itu. Suatu malam, Jeffrey mengirim pesan, "Mona, seperti biasa, sudah duluan terlelap." Saat Jeffrey melirik layar ponsel, ia melihat Mbok Sukma masih online. "Kok belum tidur, Mbok?" tulis Jeffrey. Jeffrey, nggak tahu juga, dari tadi nggak ngantuk-ngantuk, balas Mbok Sukma. "Ada yang dipikirin ya?" tanya Jeffrey. "Iya sih, kamu ini tahu aja," jawabnya. Saat itu, Pak Dodi sudah 2 hari tak pulang, dan Mbok Sukma sedang merasakan kesunyian itu merenggut jiwanya. Jeffrey mencoba menjadi pendengar yang tak menghakimi. "Cerita aja ke saya, Mbok, siapa tahu nanti Mbok jadi lebih lega," tulis Jeffrey. Mbok Sukma hanya membaca kalimat pendek itu, seolah menanti seseorang untuk meneruskannya. Dan tentu saja, Jeffrey terpancing oleh rasa penasarannya. Pak Dodi masih 2 hari lagi baru pulang, tapi Mbok Sukma memilih diam. Ia tahu ketidakjelasan lebih sering memancing perhatian, ketimbang jawaban. Malam itu, obrolan terputus, Mbok Sukma sudah terlelap. Dan Jeffrey merasa seakan digantung olehnya, ia harus tidur dalam gelisah. Pagi pun menjelang, ayam baru saja berkokok. Dan seperti kebanyakan pria, saat pagi hari, pasti tiang itu berdiri tegak dan kokoh. Pikiran Jeffrey langsung melayang ke obrolan semalam. Mona masih terlelap pulas, ini waktu yang aman, pikir Jeffrey. Ia mengirim pesan lagi. "Pagi, Mbok," isi pesan tersebut, dan tak lama, balasan pun datang. "Iya, Jeffrey," balas Mbok Sukma, senyum pun merekah di wajah Jeffrey. "Boleh saya ke sana, Mbok?" tulis Jeffrey lagi. "Wah, nanti, kalau Mona tahu gimana?" balas Mbok Sukma. "Saya bisa beralasan mau jogging, Mbok," bala Jeffrey. Belum sempat pesan tersebut dibalas oleh Mbok Sukma, Jeffrey sudah meletakkan ponselnya. Ia langsung bergegas beranjak ke pintu belakang rumah Mbok Sukma. Jeffrey langsung mengetuk pelan pintu dapur Mbok Sukma. Mbok Sukma yang hatinya telah lama haus akan sapaan hangat, segera membuka pintu. Ia tersenyum, matanya berbinar, seolah menyambut sosok yang sudah lama dinanti. Tanpa berkata panjang, ia menarik tangan Jeffrey untuk bergegas. Jeffrey tahu betul isyarat itu, ia menyambut dengan memberi rangkul. Perkenalan pagi itu, begitu cepat,
penuh dengan sebuah gejolakan yang tertahan. Mbok Sukma tak sempat siaga, tapi yang pasti, pagi yang begitu sunyi itu, telah menjadi kebahagiaan. Mbok Sukma sama sekali tak menyangka, rupanya, Jeffrey adalah sosok bukan tipe lelaki yang santai menjalani hari. "Tenang toh Jeff," ucap Mbok Sukma. Ucapan itu, alih-alih meredam, justru semakin memberikan sebuah semangat baru, seolah semesta baru saja memberi izin untuk membuka pintu yang selama ini tertutup. Dan entah bagaimana bermula, semua tudung saji hidangan sarapan Mbok Sukma sudah tak lagi melindungi sarapan itu. Karena ulah dari suami tetangganya itu, nada-nada nyanyian Mbok Sukma mulai menggema lirih, mengiringi jemari Jeffrey yang menjelajahi sebuah padang savana Afrika. Jeffrey memang piawai di bidang penjelajahan, ia tahu cara membawa suasana dari hening, menuju kemeriahan, dari biasa, menjadi lebih berwarna. Tanpa jeda, Jeffrey terus berjalan, dan membimbing Mbok Sukma menuju haluan yang benar, sebelum akhirnya mengarahkan perahu itu ke pelabuhan. Suasana yang semula dingin oleh embun pagi, mendadak berubah hangat, oleh api yang mereka ciptakan. Nyanyian merdu Mbok Sukma berkali-kali terdengar, dan nama Jedri adalah lirik yang terus terulang. Mbok Sukma jujur pada dirinya sendiri, ini lain, ini bukan bencana biasa, ini adalah banjir bandang, yang datangnya tak terhitung. Mbok Sukma, wanita parubaya itu, tampak hanya bisa diam, menerima semua pekerjaan yang bahkan bukan untuk dirinya. Akhirnya, awan putih pun mulai datang, dan wajah mereka sama-sama menampakkan keceriaan. Keduanya terdiam, nafas tertata kembali. Lalu, Jeffrey membuka suara, "Memang Pak Dodi kemana Mbok?" tanya Jeffrey, sembari mengatur ulang nafasnya. Singkatnya, setelah perjalanan itu, Mbok Sukma kembali ke rutinitas paginya. Dia menyapu, merapikan lagi dapur, yang barusan menjadi ruang rapat rahasia bersama Jeffrey. Dan benar saja, siangnya, Pak Dodi sesuai janjinya pun pulang. Wajahnya lelah, perutnya kosong, Mbok Sukma yang sudah berdandan, ia berharap akan ada senyum dari suaminya. Dan harapan kecil, bahwa malam nanti, mereka bisa berbagi pelabuhan seperti dahulu, namun, semua harapan itu pupus. "Gimana kerjaannya Pak, lancar?" tanya Mbok Sukma. "Ya begitulah Bu," jawab Pak Dodi datar. "Tak ada rangkul, tak ada keceriaan, hanya langkah berat dan wajah kosong." Mbok Sukma berpikir, mungkin Pak Dodi lelah. Ia menunggu malam, tapi, saat malam datang, dan mereka telah berbagi ruangan, suasana tetap dingin. Ketika Mbok Sukma mencoba mendekat, Pak Dodi justru memalingkan wajah. "Pak, selama di luar kota, apa Bapak nggak kepikiran sama Ibu?" tanya Mbok Sukma. Pak Dodi menoleh sekilas, lalu mengangguk pelan. "Bapak sibuk di sana Bu," sahutnya singkat. Tak ada semangat terlihat, tak ada tanya balik, dan malam pun berlalu begitu saja. Mbok Sukma yang telah menanti pengobat kesunyian, hanya mendapatkan bayangan semu. Ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Hari-hari berlalu, Mbok Sukma masih mencoba dengan peruntungannya. Ia masak makanan favorit Pak Dodi, ia menunggu suaminya pulang. Mbok Sukma tersenyum menahan getir, namun, semuanya sia-sia. Sampai suatu malam, ia menyerah dengan keadaan. Dengan suara yang berat, ia berkata, "Pak,
Kayaknya Bapak sudah bosan ya sama Ibu, buktinya, Bapak selalu bersikap acuh, ucap Mbok Sukma. Alah, sudahlah Bu, Bapak nggak pengen bahas soal itu, banyak hal lain yang lebih penting, sahut Pak Dodi. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, ia benar-benar tahu, cinta yang dulu ada, kini hanya tinggal jejak. Mendengar hal itu, Mbok Sukma hanya bisa menarik napas panjang. Ia tak lagi tahu mantra atau cara apa yang harus dilakukan, agar sang suami kembali manis seperti dahulu. Sejak malam itu, dua insan yang tinggal di satu atap, bahkan berbagi ruangan yang sama, semakin jarang bersua. Jarak di antara mereka perlahan membeku, dan sikap Pak Dodi semakin jauh dari kata hangat. Kecurigaan kecil mulai menyusup ke dalam hati Mbok Sukma, setiap kali Pak Dodi mengembara keluar kota. Ada semacam kabut yang menggantung, seperti rahasia yang enggan diurai. Namun, tentu, ia tak tahu harus mulai dari mana untuk menemukan kebenaran yang ia cari. Pagi itu, setelah mengantar Pak Dodi berangkat kerja, Mbok Sukma duduk sendiri di dapur. Segelas teh dingin menemani lamunannya, hingga tanpa sadar, pandangannya beralih pada sosok Jeffrey, yang sedang membereskan pagar belakang rumahnya. Pria itu tampak sibuk, namun, raut wajahnya menyimpan kesepian yang tak terucap. Dalam keadaan resah, Mbok Sukma memanggil Jeffrey, dan mengundangnya masuk ke dapur. Di sanalah, tanpa ragu, Mbok Sukma mencurahkan segala resah dan gundah yang menghuni batinnya. Jeff, Bapak akhir-akhir ini mulai berubah, ia lebih memilih pekerjaan daripada, jelas Mbok Sukma. Alih-alih memberi nasihat bijak, Jeffrey justru merasa dalam diam, ia telah lama mengagumi istri tetangganya itu. Sikap Mbok Sukma dalam pandangan Jeffrey, jauh lebih lembut dan penuh perasaan, ketimbang Mona, istrinya sendiri. Sama Bu, Mona juga akhir-akhir ini ogah-ogahan, kayak acuh tak acuh, sahut Jeffrey sambil tersenyum. Berarti, kamu juga kesunyian ya? Tanya Mbok Sukma. Ucap Mbok Sukma dengan tertawa kecil, sembari mencubit ringan lengan Jeffrey. Candanya mengandung arti yang dalam, percakapan itu, dari saling curhat, menjadi saling memahami. Dan karena kondisi mereka yang sudah sedemikian rupa itu, sontak saja, Jeffrey langsung memberikan kasih sayangnya, dengan pertemuan bibir. Dan dalam sunyi tersebut, mereka saling menjangkau satu sama lain, hingga akhirnya, pertemuan dua arus sungai itu, membuat Mbok Sukma mulai bernyanyi merdu, dengan nafas yang tersengal-sengal. Perjalanan itu, membuat mereka sejenak lupa pada rasa kecewa terhadap pasangan. Singkatnya, setelah datangnya awan putih Jeffrey langsung bergegas pulang. Mbok Sukma, wanita parubaya itu, kini duduk sendirian di ruang tamu, sembari menatap jam dinding, yang menunjukkan pukul 8 malam. Dan Pak Dodi pun belum juga pulang. Lamunan Mbok Sukma terhenti, ketika ponselnya berdering. Sebuah pesan dari sang suami masuk. Ia dapat pesan, bahwa suaminya harus mengantar pelanggan terakhir keluar kota. Alih-alih tenang, kabar itu justru membuat hati Mbok Sukma semakin bergetar dalam keadaan ingin dimengerti. Ia pun menekan nama Jeffrey di layar ponselnya. Jeffrey, yang saat itu juga sendirian di rumah, karena Mona berpamitan untuk menjenguk saudaranya yang sakit. Tapi, sore itu, Mona justru mengabari Jeffrey, bahwa ia harus menginap di tempat saudaranya itu.
Dan dalam diam yang menggantung, pesan Bos Sukma datang sebagai penawar. Tanpa pikir panjang, Jeffrey pun bergegas menuju rumah tetangganya itu. Malam itu, di antara obrolan santai dan tawa pelan, mereka kembali menemukan pelipur lara di satu sama lain. Jeffrey, bagi Mbok Sukma adalah pelabuhan yang menenangkan, dan Mbok Sukma bagi Jeffrey adalah dermaga yang selalu menerima kedatangan ketika badai datang. Dan seperti malam sebelumnya, dua insan yang sunyi itu kembali menjalani kisah tersebut. Entah sampai kapan ini terus tertutup rapat, mereka hanya ingin dimengerti.